Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Naufal Permadani Nuryo dari kelompok A8 dengan NIM K0024099. Saya akan menyampaikan hasil laporan praktikum anatomi saya pada praktikum yang ketiga, yaitu terdapat kasus seseorang pria 23 tahun yang mengalami cedera lutut saat bermain futsal. Ia merasakan bunyi kerak dan lututnya terasa tidak stabil. Setelah kejadian, lututnya membengkak dan sulit digerakkan. Soal yang pertama yaitu jelaskan anatomi penyusun artikulasio yang lengkap. Soal yang kedua yaitu jelaskan ligamentum yang memperkuat artikulasio. Lalu yang ketiga adalah jelaskan anatomi dari os femur. Pada artikulasi yaitu terdapat os femur pada bagian atas dan ada os tibia serta os fibula. Ada beberapa struktur di artikulasi yaitu mulai dari musculus adductor magnus berperan sebagai tendonnya, lalu ada os femur pada condylus medialis, lalu ada musculus tendo dari musculus semimembranosus, adalah aponeurosis dari musculus popliteus dan ada musculus popliteusnya, lalu ada caput fibula, ada condylus lateralis dari tibia, ada meniscus lateralis dan ada meniscus medialis, namun tidak terlihat pada bagian sini. Lalu ada condylus lateralis dari os femur. Sementara itu untuk ligamen yang memperkuat ada ligamen meniscofemoral posterius, ada ligamen collateral tibial, ada ligamentum popliteum obliquum, ada ligamentum cruciatum posterius, ada ligamentum cruciatum anterius, ada ligamentum collateral fibular. Kemudian untuk anatomi dari os femur adalah os femur ada anterior view dan posterior view. Untuk anterior view ada pada bagian atas terdapat caput femoris yang terdapat cekungan fovea capitis femoris. Ada caput, pasti ada column femoris. Lalu ada sebuah cekungan di antara dua trochanter yaitu fossa trochanterica. Ada trochanter mayor yang ukuran besar dan trochanter minor. Lalu ada linea intertrochanterica, suatu garis yang yaitu terdapat di antara trochanter. Lalu pada bagian diafisisnya terdapat corpus femoris. Lalu pada bagian epifisis distalis terdapat suatu penonjolan tuberculum adductorium. Lalu ada epicondylus medialis dan ada epicondylus lateralis. Ada juga suatu dataran facies patellaris. Lalu pada posterior view pada epifisis proximalisnya terdapat caput femoris bagian posterior, ada column femoris bagian posterior, ada fovea capitis femoris, ada trochanter mayor, ada trochanter minor, ada linea pectinea, ada crista intertrochanterica. Dan untuk posterior view ini terdapat suatu linea yang dia itu kasar, berbeda dengan anterior view yang cenderung halus. Ada tonjolan kasar tuberositas glutea, ada linea aspera yang terdiri dari labium lateral dan labium medial. Pada bagian epifisis distalisnya ada sebuah linea supracondylaris lateralis, ada linea supracondylaris medialis, dan ada facies poplitea. Ada
epicondylus lateralis, dan ada epicondylus medialis. Ada condylus lateralis. Dan ada suatu cekungan di antara condylus, yaitu fossa intercondylaris. Dan ada linea intercondylaris juga. Di atas condylus medialis terdapat suatu cekungan tonjolan kasar, yaitu tuberculum adductorium. Sekian laporan praktikum 1, 2, dan 3 dari saya. Sekian, terima kasih, dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.